saya bikin ada kata-kata Free Palestina. Oh. Iya, plus ada bendera Palestina lah gitu. Akun saya malah di-banned gitu, yang udah berpenghasilan sekian ya segitulah gitu ya di marketplace itu di-banned aja. Roll camera, roll sound, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah di hari ini, wah, jarang-jarang ini bisa ngobrol sore-sore sama seorang. Masih siang kayaknya. Ini masih siang ya? Siang. Oh iya. Jam 2 ya. Kalau buat orang-orang seniman nih siang sore sebenarnya relatif, tergantung niatnya apa ya. Kadang-kadang siang jadi sore. Ini ketemu dengan, wah, ini dibilang seniman tapi juga ada disiplinnya, ya. Dan dibilang profesional tapi banyak volunteerismnya, banyak humanitariannya juga bersama Kang Hendra Mikro Jihad. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nih jauh-jauh dari Serang ya. Serang, Banten. Di Serang tinggalnya ya. Mau di Serang kan, bukan diserang ya. Di Serang. Makanya tuh bingung tuh kalau bahasa Inggris Di pasti attack. attack tuh. Oh gitu ya. Attack City. Jangan pakai Google Translate ya, bahaya, rumahnya jadi attack ya, Masya Allah. Dan ini bukan brand ya, tidak menyebut brand. Kang Hendra ini adalah seorang desainer di bidang tipografi gitu. Apa nama profesinya jadinya? Tipografer mungkin ya. Tipografer ya, Iya. oh tipografer gitu ya, yang sangat-sangat apa ya, Sangat apa? sangat-sangat menonjol dalam nuansa kemanusiaan dan juga pembelaannya terhadap berbagai kesulitan umat ya. Namanya aja mikro jihad. Jihad. Nggak takut emang pakai kata-kata jihad? Takut sih. Takut takut apa? Ya takut kan waktu apa ya? Karena bikin mikro jihad itu 2011 apa? 2011 baru mulai. Nah, Ya, terus? ada kasus teroris juga kan di rentang waktu itu. Nah, Itu. Cuman ya kan filosofi mikro jihad itu cuman dari bahasanya aja, kita ambil bahasanya aja kan, mikro tuh kecil. mikro kecil, Ya jihad itu kan ya secara bahasa kan sebenarnya kesungguhan aja kan. kesungguhan, yes. Maksudnya ya jihad kecil-kecilan lah gitu. Gitu. Tadinya mau pakai C tuh, cuman kan kalau C kan English banget lah karena Mikro saya, gitu ya. iya. Nggak enak karena, mikro. karena Indonesia pakai K aja, mikro jihad. Maksudnya Mikro artinya ya jihad jihad. kecil-kecilan gitu. Emang niatnya apa kok pakai kecil-kecilan segala? Kenapa nggak gede-gedean langsung? Iya, karena mana ya waktu itu saya sakit-sakitan. Oh ya? Iya. Merasa fisik nggak kuat. Aduh, gua nggak bisa jihad besar-besaran gitu dengan fisik. Jadi udah jihad kecil-kecilan aja lah dengan karya gitu. Gitu, dianggapnya jihad kecil-kecilan. Betul. Maksudnya nggak sampai turun ke medan pertempuran gitu ya? Masya Allah. Karena ya merasa waktu itu ya, di waktu itu saya emang sakit-sakitan, fisiknya lemah. Gitu. Betul. Itu setelah berapa tahun berprofesi sebagai desainer atau tipografer tuh? Belum lah, setahun 2 tahun kayaknya. Setahun 2 tahun? 2 tahun kayaknya. Oh gitu. Saya 2008 tuh mulai bisa desain ya. Oke, 2008. 2011 bikin mikro jihad 3 tahun. 3 tahun, sakit-sakit. Abis bikin nama itu jadi sakit-sakit apa sehat-sehat? Malah sekarang nggak bisa ngebedain tuh sakit sama sehat, kayaknya sama aja. Iya serius. Gitu ya, benar. Lempeng aja gitu. Lempeng aja udah. Sakit enggak, sehat enggak? Oh, Masya Allah. Kadang-kadang aneh juga ini, saya lagi sakit apa enggak ya gitu. Iya serius. Ya, kalau bersin ya mungkin ngasin ya flu gitu. Dan di Serang ya, ini Serang nih kota ya, bukan kota yang agak jarang kedengeran ya. Betul. Dari scenery designer gitu ya. Kalau Bandung kan ada, Jogja, Surabaya juga ada, terus apa Solo gitu ya. Malang itu lumayan. Malang lumayan, scenery-nya terbentuk. Nah, Serang nih ada apa? What's wrong with Serang nih, bro? Serang terkenal karena debus kali ya. Karena debus, nggak ada yang berani ngedesain. Terus Sama ya itu kultur keislamannya aja mungkin. gitu. Iya. Kultur keislamannya membuat apa? Kenapa jadi Ya, kayaknya seni-seni Islam sih kayaknya di situ kebanyakannya. kuat? Tapi jatuhnya jadi kaligrafer kali. Kaligrafi ada ya, cuman dia nggak ke ranah digital ya. Lebih ke kayak bikin kaligrafi di masjid. Tradisional Tradisional, kaligrafi ya. Wah, Masya Allah. Masih konservatif banget lah. Berarti bertanggung jawab nih jadi senior desainer tipografer di sana untuk membina adik-adiknya. Timnya ada berapa sekarang? Ini tim produksi ya. Tim produksi. Bukan tim yang nongkrong di tempat, pada remote semua. Remote semua siap. Ada 4. Ada 4. Oh, gitu ya. Ada 4 orang.
dan rata-rata lebih muda gitu ya. Iya, lebih muda. Saya nggak enak nyari yang lebih tua. Takut kualat ya. Revisi lagi. Revisi lagi. Ya mohon maaf, di sini banyak yang lebih senior, sering saya minta revisi. Mudah-mudahan Allah yang balas kesabarannya. Nah, pengalaman apa yang menarik kan, ya namanya mikro jihad dan konten-kontennya Akang dan teman-teman nih banyak ya nyundul-nyundul masalah-masalah sosial juga ya. Ya negeri-negeri yang teraniaya gitu ya. Kalau nggak salah pernah ada masalah tuh dengan menjual satu karya atau memasang satu karya yang ternyata di ban gitu atau Iya. dilarang. Ada di Gimana, kapan tuh? kayaknya baru tahun kemarin itu. Baru tahun kemarin. 2018 Ya 2 tahun yang lalu ya. yang lalu. Apa yang karya apa yang di ban itu? Jadi ada karya saya font itu font apa imitasi huruf Arab. Imitasi huruf Arab. Nah, jadi fontnya bentuknya kayak huruf Arab, cuman dia Latin, Mix and match ya sama Latin terus. Foxlang gitulah ya disebutnya. Oh, Nah, poster fontnya itu saya bikin ada kata-kata Free Palestina. oh. Iya, plus ada bendera Palestina lah gitu. Which is kan kalau bendera Palestina diakui kan? Bener, Ya, bener sah. Iya, bendera sah gitu. Tulisannya Free Palestine Free aja. Palestina aja menggunakan font yang saya jual itu di poster itu. Lah, terus Nah, kenapa itu di ban? iya, tanpa warning, tanpa apa-apa di banned. Diturunin udah nggak bisa diakses lah gitu ya. Iya, akun saya malah di banned gitu, yang udah berpenghasilan sekian ya segitulah gitu ya di marketplace itu di banned aja. Sekian lama nyari nafkah di situ tiba-tiba terhapus semuanya. Terhapus semua. Alasannya apa tuh? Alasannya itu karena kontennya sensitif. Ya gitu soal ya. agama gitu. Padahal Lah, ya udah ya kita juga nggak bisa banding. namanya nebeng di halaman orang ya. Betul. Ya gitu ya. Kita berjuang aja terus gitu ya. Free Palestine padahal ya tidak ada kata-kata menyindir. Nggak ada saya suruh bakar ini bakar itu nggak ada. Nggak ada. Bakar ini bakar ayam padahal. Bakar bisa. ayam mungkin bisa Oh, sama. iya, iya. Kapan-kapan kita berangkat gitu ya. Tapi sebagai desainer ya, ya itu kan gambaran bahwa ya mikro jihad tuh tantangannya makro banget berarti. Iya sih. Lagi nyari nafkah tiba-tiba gara-gara satu karya jadi bermasalah terus ya. Sementara kan ya kita we design for living juga kan gitu ya. Betul. Gak apa-apa. Terus jalan atau kapok atau udah jauh deh santai aja kita woles aja gimana? Ada sih di satu masa ada saya sempet mau ya nyuntik mati lah tadi. Saya bilang ya maksudnya Si mikro jihad ini? iya. Saya tadinya kan saya kan di mikro itu kan saya bikin font saya lumayan dikenal ya. Karena saya tuh salah satu pemain font di awal-awal Oke. Indonesia. Belum banyak yang jualan segala macam ya. Terus? Jadi lumayan ada reputasinya sedikit sih di luar juga. Bahkan beberapa brand luar juga pakai font saya gitu. Gitu ya. Cuman karena komentar-komentar miringnya di Behance itu kan saya punya portofolio online ya yang majang-majang karya saya itu. Ya itu Jadi banyak. disudut-sudutkan. Kenapa bawa-bawa jihad gitu kan? Terus nama fontnya itu Iya. Bukhari gitu kan? ada yang menarik. Padahal Bukhari kan Bukhares artinya nama tempat. Iya ya. betul. Nah ada yang Iya. menarik nih. Jadi font Bukhari ini dipakai juga tuh di Aceh tuh beberapa poster tuh ya. Heeh. Itu ya saya gratis kan. Oh iya, alhamdulillah. Maksudnya dengan strategi marketing Makasih kan, banyak, maksudnya biar nama saya terangkat juga kan dengan satu font itu. Nah, font ini diajak kolaborasi sama orang Rusia. Orang Rusia. Jadi pembuat font orang Rusia, namanya font pabrik tuh. Itu besar tuh, udah besar. Oh iya? Yang Jadi karena industri. tertarik nama fontnya Bukhari kan dia Rusia tuh Bener Rusia kan? Bener. Iya. Dia ngemail saya minta font itu dibikinin versi Rusianya sama dia, Oh gitu. sama orang Rusia itu. Terus dibikinin? Ya saya kasih, tapi dia yang bikin bukan saya. Cuma ini Saya ya. cuma nyedain posternya. Oke. Nah, ya udah dibikin aja. Jadi ada versi Rusianya tuh. Ada versi ya Cyrillic disebutnya ya bahasa Rusia. Cyrillic ya. Keren, Alhamdulillah. keren. Itu portfolio global berarti itu. Global alhamdulillah. 2011 sampai sekarang 9 tahun. Kalau fontnya 2013. 2013. Sebelumnya desain lepasan ya. Desain ya kaos segala macam lepas. Saya sempat beberapa kali ngedesain cover buku. Cover buku. Iya, kontributor juga di yayasan-yayasan Islam buat bikin poster dakwah. Gitu ya? Macam-macam itu. Emang niatnya di situ ya? Atau emang kan ada nih yang emang pokoknya saya pilih ini atau memang udah terbuka tapi rezekinya memang di situ atau gimana? Strateginya apa? Apa ya? Mengalir aja kayaknya. Mengalir aja. Iya.
Dan qadarullah yang ketemu sama begitu-begitu gitu. Oh asik, kayak dipertemukan Allah ya. Iya. Gitu, termasuk sama ACT juga ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Sama ACT itu udah berapa lama kita kenal? Kita kenal udah lama nih perasaan nih. Lama ya. Hah? Anak Twitter ya dulunya. Saya anak Friendster. Sama Multiply. Multiply ya, MySpace. Udah gak ada semua. Udah nggak ada semua. Lama 2013 kan main Twitter itu. Iyalah sekitar segitu. Ya itu juga tuntutan dari pekerjaan sebagiannya ya, dan ya saya sebenarnya nggak terlalu ahli lah bidang itu ya. Cuma yang saya suka seneng adalah ya saya tertarik satu mikro jihad itu buat saya ini nama yang nyerempet cari gara-gara gitu ya. Betul. Cari gara-gara gitu ya, kalau visual tuh kebayangannya ban lagi dibakar gitu kan. Emang cari gara-gara gitu. Dan ya tadi visinya jihad yang kecil ya padahal ya, dengan keberanian seperti itu. Tapi kalau ya ini kan ada idealisme ya, ada giroh lah katakan lah bahasa agamanya ya. Ada juga komersil alias juga bagaimana kita make a living ya dari situ gitu. Dan di antara dua ini yang mana yang lebih kuat jadinya nih? Ke bisnis side-nya apa ke idealismenya? Saya dulu pun ketika ngedesain apa ya, poster dakwah atau desain poster Islam atau buat desain kaos itu, saya nggak mau tuh sebenarnya nyantumin mikro jihad itu. Nggak mau. Awalnya juga nggak mau, nggak ada. Oke. Cuman kan gini, ketika saya bikin poster dakwah gitu ya, tipografi gitu misalkan, setiap jiwa pasti mati gitu. Saya nggak kasih nama saya tuh, nggak kasih mikro jihad gitu kan. Itu di repost banyak orang tuh biasanya kalau di Twitter kan, Twitter segala macem. Nah, sebulan 2 bulan kemudian jadi kaos tuh. Gitu ya. Gimana cara kita ngeklaim itu desain kita? Jadi ya Message-nya baik tapi cara penggunaannya, adabnya, dipakai orang, si desain itu dijadiin di desain di kaos, dijual. Saya nggak bisa mengakui itu karya saya karena nggak ada watermarknya gitu. Iya bener, repot juga. Sementara ya itu juga ladang dakwah juga ya, maksudnya dengan keuangan. Dan kemarin nih lucu nih, baru minggu lalu ada teman WhatsApp, bro, ACT ada ini ya, ada pakai fontnya mikro jihad ya. Tunggu mikro jihad kayaknya iya deh, tapi itu kayaknya teman kita gitu kan maksudnya gitu. Coba lu cek deh gitu. Ternyata dia salah baca gitu, malah bacanya ternyata gue salah lihat yang ternyata mikro jihad tuh donasi setiap penjualan font ya. Iya. Itu gimana coba ceritain deh. Jualan kaos apa font? Karena ada dua nih. Apa dua-duanya? Ada dua-duanya. Dua-duanya dipakai donasi. Donasi. Subhanallah, masyaallah. Kaos iya, font juga ada. Oh gitu ya. Dan yang jadi pilihan ACT gitu ya. ACT. Kalau boleh tahu kenapa nih? Wah, nih. Apa ya? Ayo loh. Karena ya paling kredibel aja sih menurut saya. Oh gitu. Ya paling kredibel, paling profesional, paling kreatif mungkin ya. Saya bukan memuji karena ada orang ya, enggak. Memang dari dulu seperti itu di kepala saya ya. Lihat aja itu tuh oke gitu. Ya the best lah, nggak ada lagi. Oh gitu. Ini ya maksudnya di organisasi kemanusiaan yang bergerak di bidang amal segala macam ya. Lihat di dunia maya atau di, kan kalau ya lihat di Twitter emang lihat dunia gaibnya ya. Iya. Lihat desain apa segala macam. Ya karena saya orang desain pasti lihat desainnya dulu. Oh, lihat desainnya dulu ya. Keren-keren. Gitu. Tanggung jawab desainer sini nih, masya Allah. Tapi kalau di lapangan pernah ketemu juga? Pernah ketemu, temen juga ada yang volunteer juga. Oh gitu. Saya tahu, jadi agak-agak tahu lah gitu rekrutannya seperti apa. Oh gitu. Pengiriman apa. Aduh, diam-diam kita di stalkering nih teman-teman. Ya makanya nggak ada keraguan sih buat kalau ACT ya. Masya Allah. 1000% lah, 1000 ini. Masya Allah. Teman-teman juga yang mau ngadain donasi apa, udah ACT aja. Gitu. Iya, ada cek-cek yang mana yang bagus biar cepetnya apa. Udah nggak ada lagi, ACT berapa tahun udah kesini. Iya ya, dari tahun berapa sih? Iya. 2011 ada Pak, lebih ya. Iya ya. Masya Allah. Hampir 10 tahun. Barakallah. Jangan-jangan sebelum saya gabung tuh 2013 akhir. Masya Allah. Dan Kang Hendra setelah, maksudnya ya, ada kesenangan apa ya dengan istilahnya berkolaborasi dengan ACT gitu-gitu. Apa yang membuat kayaknya lagi-lagi bukan cuma ACT-nya aja ya, maksudnya secara feeling gitu bahwa sebagian hasil nih yang tadinya bisa buat beli motor,
beli apalah, beli alat ya kan. Ya dan mesin-mesin desain kan juga lumayan ya, buku-buku desain gitu, terus ngembangin teman-teman ya, ngembangin organisasi mikrojihad gitu ya. Sementara sebagiannya tuh buat lembaga-lembaga kemanusiaan tuh apa kesenangan seperti apa sih sebenarnya? Kesenangan ya. Kalau Atau apa ya alasannya apa yang kalau membuat? ditanya motifnya mungkin ya. Ya motifnya apa? Ya mungkin itu aja sih, pahala sih, insya Allah mungkin. Oh, Masya Allah. Ya pengen dapat. Maksudnya kan harta yang asli kita tuh yang disumbangin kan, bukan yang dibelanjain dalam materi gitu. Maksudnya motor itu kan semua mahal, itu nanti ditanya gitu. Gitu ya. Gunanya apa ya? Saya sih mikirnya apa sih dengan nyumbang gitu apalagi di badan yang jelas, ya jelas juga kan apa sih namanya distribusi keuangannya kemana aja, terus selalu update kan, bencana ini update, bencana di sini update, kirimnya cepet juga kan, mana sama volunteernya itu cepet gitu kan, kirimnya jadi ya nggak ragu saya buat naruh uang di situ gitu. Gitu Bahkan saya juga ngerakin kan teman-teman yang lain buat di CT udahlah. Ya paling itu aja sih maksudnya. Lebih pengen dihitung di sana lah. Barakallah. Walaupun nggak banyak ya. Masya Allah, nggak ada yang kecil di mata Allah. Semoga. Dan ngedesain dan sedekah tuh ya, mohon maaf dunia desain kan kadang-kadang stigma ya, desainer tuh kan ya begitu deh gitu ya. Jujur kadang-kadang juga banyak keluhan temen-temen gitu ya, ya itu terlalu apa ya, terlalu bebas atau baik secara ngerasa dirinya enggak, gue nggak bisa jadi anak baik-baik kalau jadi desainer, gue nggak bakalan bisa punya karya. Itu bener apa enggak sih? Tipografer harus nakal, harus mohon maaf kadang mabok dulu apa segala macam, harus kayak gitu tuh. Masih nggak itu di desainer hari gini? Kayaknya nggak ada hubungannya tuh. Nggak ada hubungannya ya? Iya. Itu mah bisa-bisanya dia aja. Iya. Dianya mau ngaco bawa-bawa profesi gitu. Iya. Maksudnya harus fly dulu gitu biar bisa. Bisa punya karya tertentu. Enggak sama sekali ya. Kayaknya Picasso juga bikin lukisan nggak mabok ya. Sadar dia gitu ya. Nasihat buat yang muda-muda, nggak ada hubungannya, nggak ada. Nggak ada hubungannya imajinasi coba? sama apa ya? Ya maafnya kita ke belakang aja kadang-kadang ketemu tuh inspirasi kan. Iya. Kita ke toilet aja gitu kan ngelamun sebentar. Siapa yang datengin itu kepala kita ya? Ilham gitu. itu dari mana? Iya. Iya, malah bandel-bandel malah pergi lah gitu. Jangan. Nah, kalau iya mikro jihad kan kita lihat tadi ada shifting ya dari desain macam-macam termasuk merchandise segala macam terus jadi ke tipografi. Terus ke depannya kira-kira apa yang mau dibangun dari mikro jihad nih? Apakah nanti akan jadi macam-macam nama gitu kan, biasa kan kayak orang punya kayak advertising agency, dia bikin satu yang begini, nanti dia bikin yang kedua yang apa gitu. Planningnya seperti apa, Bang? Saya sebetulnya punya mimpi bikin studio sih. Bikin studio. Jadi sebenarnya ada contoh studio yang bagus tuh di Jogja. Di Jogja. Iya, namanya Slab Design Studio. Wah, Masya Allah. Teman-teman juga nih. Temen juga. Nah, dia tuh amalnya ada. Terus dia bikin kayak apa sih? Bahkan dia open tuh, studionya open buat orang-orang yang mau belajar. Oh, bisa masuk Bisa belajar masuk. di situ? Bebas aja. Nggak bayar uang sekolah, bayar. kursus nggak? Enggak. Oh gitu. Nah, boleh belajar situ sampai bisa diajarin gratis. Oh, Disukain ya? komputernya. Wah, keren sekali ya. Keren sekali ya. Itu Boleh kapan-kapan tuh dikenalin tuh. inisiatornya mualaf tuh. Oh ya. Keren ya. Oh, Masya Allah. Suka ngadain kasih makan anak yatim juga. Anak yatimnya juga dikasih komputer, diajarin desain gitu. Ya. Jadi banyak gitu ya. Iya, saya pengen kayak gitu tuh. Ya, mungkin ya 4 tahun lagi lah saya proyek ya. Karena saya lagi doain aja lagi bangun studio juga di Kota Serang, alhamdulillah. Insyaallah. Barakallah. Mudah-mudahan Allah Saya pengen punya kayak warnet gitu, tapi bukan buat main game, buat desain gitu. Belajar kaligrafi, bikin font, cari yang Iya, benar ya. gitu. Dan kaya sekali ya referensi kita ya, mau Indonesianya udah kaya, Iya. belajar juga misalnya. Ya, tadi kaligrafi aja tuh Masya Allah, bentangannya juga luar biasa. Oh, jadi gitu ke arah sana ya? Ke situ lah. Kalau untuk di lokal ya di daerah saya ya. Itu kalau melebar udah nggak bisa jadi mikro jihad tuh, jadi makro jihad tuh lama-lama. Siap-siap aja. Kalau untuk nasional sih kayaknya pengennya ini ya, maksudnya ngasih tahu ke orang-orang di dunia desain, khususnya ya desainnya desain grafis lah. Soal itu aja sih, lisensi font. Lisensi font, jangan sembarangan. Betul. Adab ya, mencuri gimana pun gitu ya.
Kami juga beberapa kali sih ngalamin poster di kami, ya katakanlah logonya kan biasa di bawah gitu kan, dia rapi gitu, ada gridnya, dipotong, hilang, dipakai buat dia. Dan kadang-kadang mohon maaf tuh akun-akun gede bro, akun politikus gitu yang senior, yang kalau kita sebut namanya semua orang kenal, jadi kadang-kadang waduh ya, tapi biasanya sih kita tegur aja. Tapi kalau tipografer kan urusan serius nih, maksudnya emang ya gimana, kayak anak kita perasaannya apa ya, kayak anak kita diambil ya gitu. Ya Berapa kali kejadian kayak gitu? banyak. Saya banyak sih. Banyak kejadian Banyak, kayak saya gitu. sampai lupa tuh. Hitung. Dikejar apa dicolek atau diapain? Iya, ditegur, Ditegur. disuruh beli. Yang tanggung jawab berapa persen? Tanggung jawab apa maksudnya? Maksudnya yang untuk ya udah deh kita bayar atau apa? Ya, sesuai aja, sesuai penggunaannya. Nah, mereka tapi rata-rata ketika disadarkan mau melakukan itu. Ada yang mau, ada yang enggak. Nah, berapa persen tuh yang mau? Yang mau Sekitar berapa persen? Separohnya apa ya, lebih? 50-50 lah ya. Gitu. Yang bayar 50, yang ngeyel itu ya saya proses hukum aja, bisa. Gitu? Enggak, bisa ya. Sampai ke sana. Iya, Berhasil maksudnya untuk. berhasil. Oh ya. Oh. Tapi nggak iya. sampai ke ranah, belum sampai ke ranah pengadilan ya. Jadi masih dalam tahap negosiasi, kita udah deal ya gitu aja. Oh iyalah, akhirnya oke lah ya, nggak usah perpanjang. Karena kan di font itu kan hak cipta ya. Benar. Ada undang-undangnya benar. Jadi jangan sembarangan ya. Ini era konten soalnya Kang, semua orang pengen punya konten keren tapi nggak tanggung jawab, nggak tahu proses, nggak tahu bikinnya. Pokoknya gue pengen keren aja gitu. Sama kemarin kita juga beberapa obrolan kita ya tentang proses ya, proses kreatif, menempa diri. Nah, ini kita kan generasinya sama ya gitu ya, walaupun mudaan Akang dikit. Ada yang bilang anak-anak sekarang tuh nggak pada mau ngerti proses, pengennya instan aja jadi aja gitu. Itu bener apa enggak tuh kalau? Betul, ada. Betul ya. Ada kecenderungan gitu ya. Ada. Mau desain gampang kan, tinggal pakai apps gitu-gitu. Paling layout kiri kanan gitu ya. Tuh sebagai desainer yang masuk kategori senior, apakah melihat itu sebagai ancaman profesional atau gimana? Ancaman tuh dalam artian gini ya, maksudnya di dunia kami ya, di font itu banyak yang seperti itu. Jadi gini, beberapa teman yang sudah sukses dengan jual font dengan pendapatannya lumayan besar gitu, kadang-kadang dia share tuh, share pengalaman dia, termasuk saya dapat berapa segini gitu kan. Terus memotivasi orang buat ya udah itu belajar gitu, kita bikin juga seperti ini, kita jual gitu. Nah, kalau orang-orang yang ngelihatnya pengen instan gitu kan, dia bisa dapat segitu per bulan, dapat segini $1,000 misalkan. Cara instannya ngebajak. Ngebajak ya. Iya. Tapi kalau nggak bikin dengan instan nggak mungkin kan, tipografi itu kan nggak mungkin sembarangan, ada ukuran standar ya, tinggi serif apa enggak gitu ya, macam-macam. Jadi ini disiplin yang luar biasa. Belum diukur juga segala macam gitu ya. Ada sih ya, ada standar ukurannya di font itu, metriknya ada lah. Bahasa-bahasa itu bahasa pemrograman font ya, metrik ya kayak gitu-gitu ada, sebetulnya ada. Maksudnya gini, disebut ancaman begini, bukan ancaman sebagai saya jadi saingan saya gitu ya, banyaknya bukan. Jadi gini, ketika ada orang yang ngebajak font orang ketahuan dan itu orang Indonesia, siapa yang jelek? Iya. Orang Indonesia. Semuanya ke bawah. Ke bawah. Bahkan pernah ada kasus dulu tuh, PayPal orang Indonesia dibekukan. Lah, kenapa? Karena ada akun orang Indonesia jual desain bajakan, desain kaos ya, di salah satu platform marketplace jualan kaos. Kemana-mana ya jatuhnya. Jadi si marketplace ini lapor ke PayPal, minta dibukukan tuh seluruh rekening PayPal orang Indonesia. Ya kita nggak ngerti apa-apa, kena beku juga gitu. Freeze ya, di freeze. Ya karena itu ulah oknum ya, bukan semua. Karena gini, orang Indonesia itu kreatif betulnya. Begitu ya? Udah diakui dunia, iya serius. Diakui dunia? Diakui lah, insya Allah. Alhamdulillah. Letteringnya siapa yang nggak kenal Ali bisa? Iya. Nah, itu sahabat kita juga tuh Bang Ali. Iya, cuman ya di dark side-nya ya itu. Ada yang nakal-nakal juga. Nakal juga. Gitu. Yang mana yang lebih kuat, sisi kreatif apa sisi nakalnya? Semoga sisi kreatifnya ya. Gitu ya. Karena kita juga kan lagi mantau nih anak-anak baru yang ngeluarin produk nih, kita pantau gitu. Gitu ya. Ya ini bajakan, kasih tahu, buruan hapus. Gitu ya. Nah, daripada masalah. Masya Allah.
ternyata di bidang digital lebih berbahaya ya. Iya. Jejaknya lebih gampang, keciduk kan lebih gampang ya. Dengan nyangka, masya Allah. Kalau ngelihat profesi tipografer ya dengan desain studio gitu buat katakanlah beberapa tahun ke depan itu seberapa optimis gitu ngelihat kansnya? Kerasnya ya. Masih cukup terbuka sih. Masih cukup terbuka ya. Dan kita punya modal ya, maksudnya kan banyak yang bilang tuh jagonya desain Jepang gitu. Bener apa enggak sih? Indonesia tuh ya tadi coba seberapa promising Indonesia di mata global designers atau typographers? Kalau di dunia tipografi sendiri sih kayaknya ya, maksudnya secara dominasi. Maksudnya kan misalkan ada orang Ukraina jago nih, tapi kan nggak semua di Ukraina cuma 1-2. Satu-dua. Nah, Indonesia ini banyak banget. Oh gitu ya? Dari Aceh sampai Papua ada tuh. Ada. Yang jago, yang ahli. Dan punya klien-klien global. Klien-klien Tadi segala macam. besar gitu, Oh, iya. Masya Allah. Makanya kayak komikus juga kan ada yang di Marvel tuh. Iya, Bang Ardian. Pernah juga ikut kita ke Alor tuh. Tuh. Nyari inspirasi. Kapan-kapan ikut kita jalan. Siap insya Allah. Masya Allah. Jadi kayaknya kalau untuk soal kreativitas terkenal lah Indonesia ya. Maksudnya kekhawatiran saya sih ya buat para itu aja. Ya pembajak itu. Iya bener, nggak bakalan halal lah ya ngebajak karya orang juga. Dan rezeki juga nggak ketukar buat kitanya. Tapi kita wajib ngasih tahu gitu ya, Masya Allah. Kalau di bidang ini ini kan katakanlah ya pandemi segala macem gitu ya. Banyak teman-teman misalnya di industri film itu pada tersungkur semua gitu kan. Banyak yang ya nggak ada job segala macem. Pada kekurangan ya itu juga udah nggak bisa buat beli makanan, apalagi yang nyicil ngeredit rumah mobil tuh udah pusing banget gitu. Kalau teman-teman desainer tuh aman-aman aja atau seperti apa? Tergantung sih. Atau malah jadi justru lebih banyak penghasilan? Tergantung ya, maksudnya desainer apa gitu. Kalau dia desainernya terima jasa mungkin ya. Maksudnya order jasa atau kontes gitu. Udah punya Bisa jadi, klien? iya, bisa jadi berkurang. Bisa jadi berkurang. Ya, kalau dia sistemnya terima jasa ya order desain, orang beli desain sama dia. Kalau kita sebagai penjual konten digital ada produknya gitu yang dijual di kita marketplace. display segala macam. Ya masih jalan sih alhamdulillah. Masih jalan ya? Ya walaupun agak berkurang dikit, tapi kan dolarnya naik gitu loh. Gitu ya. Ada aja ya. Iya, sempat 16 kan waktu itu. Oh, Tapi kita juga sebagai hitungnya dolar ya. dolar. Nah, kita juga agak khawatir tuh kalau udah lewat 16 juga nggak normal gitu. 16.000 itu. Masya Allah. Kita sih mikir apa ya? Ya kita lagi mikir satu hal ya, di mana keren gak sih kalau misalnya di satu hari kita punya satu tempat gitu ya, di mana kayak itu konten-konten Free Palestine tuh gak bakalan di ban lagi. Jadi emang yang ya cukup imbang gitu ya gitu. Nah kita tuh pengen tuh ada cita-cita kita punya tempat seperti itu. Iya. Mendukung nggak kira-kira? Sangat mendukung. Wah, sangat mendukung ya. Sangat perlu atau biasa aja atau nice to have gitu? Nice to have lah kayaknya sih. Nice to have ya. Nice to have. Iya kan. Ya perlu sih. Cuman pasti kan tetap aja ada kontraknya ya. Gitu ada kontrak lah. Gitu ya. Iya, maksudnya dia kan konten sensitif juga sih. Iya ya. Nggak semua orang pro gitu. Tapi perlu disampaikan. Tapi perlu disampaikan menurut saya sih. Gitu Saya punya temen yang dia bukan apa ya, nggak ada kepentingan lagi tuh mendukung Palestina gitu. Dia cuma berdasarkan kemanusiaan aja. Gitu ya. Tapi dia dukung tuh, karena rasa kemanusiaannya bukan karena dia satu agama misalkan ya atau satu ras enggak. Iya. Jadi yang ngeliat pure dia hati aja manusia, dia tuh manusia punya tanah diusir gitu dari tanahnya sendiri kan. Ya aneh aja, Indonesia dijajah juga kita ngelawan. Iya, kita Ya wajar usir. lah. Iya, wajar. Nah kalau balik ke hal-hal yang di sekeliling kita nih ya Indonesia gitu ya. Dengan segala macam nih kesulitan pandemi ini kita deg-degan ya. Nggak tahu di Serang kan banyak pabrik juga ya. PHK segala macam. Ke depan apa yang lagi terfikir untuk direalisasikan biar banyak yang ngedoain nih gitu. Lagi pengen bikin sesuatu kah tentang itu untuk menjadi solusi atau setidaknya ada
Mikrosolusi yang disiapkan. Karena mikro jihad ngomongnya. Ya paling di level saya sih cuman sekedar ini ya, karena saya nggak punya akses sih ke pemerintahan di sana juga. Oh gitu. Ya paling kita lokal aja dengan komunitas, kayak komunitas sepeda, misalkan saya di sepeda, saya komunitas sepeda, kita ajakin bagi-bagi sembako kayak. Oh gitu ya. Paling seperti itu sih. Dan yakinnya kan kita punya tema Indonesia Dermawan ya, gitu. Itu berasa nggak di Serang? Lebih banyak orang cuek atau itu dia orang yang peduli atau yang ya gue 50-50 lah gitu. Kalau orang di Serang tuh kayak apa? Kayaknya lebih banyak orang berbagi sih, saling Lebih banyak berbagi, orang berbagi ya? alhamdulillah. Di momentum pandemi ini begitu ya? Iya, Gitu ya? kelihatan sih. Yakin lah itu tema bener ya? Insyaallah ya? Insyaallah. Gitu. Kalau ini kita kan ngelihat apa portfolio yang paling menyenangkan buat Akang saat ini? Pernah bikin apa dan kenapa? Nah, ini. Portofolio ya. Untuk Untuk apa nih dulu? Bikin untuk apa? Kalau kadang boleh nggak cross kategori? Boleh. Kalau komersial doang mungkin yang kan ini duitnya paling gede soalnya gitu. Gitu. Kalau cross kategori yang mana yang paling disenengin? Ada yang dibandingin sosial sama komersial dan lain-lain, yang mana yang paling memuaskan hati nih, gue ini this is masterpiece nih buat saat ini gitu. Paling kemarin itu yang font kreator berbagi mungkin. Font creator berbagi. Berbagi ya, itu yang sampai 571 jutaan itu. Yang mana tuh ya? Jadi kami anak-anak font itu ada inisiatornya 2 orang ya, orang Makassar sama orang Papua tuh. Ya teman-teman kami juga. Waktu awal-awal pandemi itu kan kita kekurangan APD itu. Oke. Ya buat tenaga medis. Akhirnya kami punya grup di grup-grup terpisah di WA gitu, sama di Facebook ada satu grup besar ya, tempat-tempat kumpulnya pembuat font. Nah kita bikin wacana tuh, gimana kalau anggota font kreator Indonesia ini bikin gerakan lah donasi gitu untuk APD pandemi corona ini. Iya, APD untuk tugas kesehatan. Terkumpul berapa waktu itu? 570? Iya, selama 2 minggu itu alhamdulillah. 570 juta? 570 juta. Masya Allah. Dan itu disalurkan lewat ACT. Barakallah. Jadi berapa APD itu? Iya. Jadi jadi saya punya font satu font saya terbaik gitu, teman-teman yang terbaik yang semua yang terbaik dikeluarin. Iya, dikeluarin, dijual lah gitu. Di situ juga nggak cuma pemain font, ada marketingnya, ada yang jago webnya, gabung semua. Oh gitu, kalau berhasil lintas lini. Iya, komunitas desain. Kita juga kan sama aja lah. Saya anak font nih. Ada juga anak font yang punya studio, jago di vektor, di video, gabung semua. Gitu ya. Jadi ada rasa bersyukurnya dengan pandemi ini kita bisa bersatu juga sih. Gitu. Iya, lintas-lintas. Sebelumnya belum pernah ya? Belum pernah. Masya Allah. Tapi kalau di desain grafis kayak di kaos itu pernah. Kalau di font ini di dunia tipografi baru itu. Dan saya kaget juga hasilnya sebesar itu. Gitu ya. Di luar prediksi semua. Di Ya? luar prediksi. Berapa orang inisiatornya? Inisiator ada 2 sih sebetulnya. Berdua. Masya Allah. Waktu dikeluarin wacananya oke udah yuk keluarin semua. Begitu. Iya, bikin grup masuk semua kita submit produknya. Jadi gabungan berapa orang tuh? Banyak. Kolaborasi banyak. Iya, 60 lebih. Wah, Masya Allah. Dari 60 orang satu orang 2 font itu bisa 120 kan. Iya. Wah, dahsyat. Itu dijual di web, belum yang dijual di marketplace. Sampai izin itu ke yang punya marketplace. Dikasih izin. Izin gimana? Maksudnya ada satu marketplace di Inggris. Khusus font. Kita izin dulu mau bikin bundle bundling? Iya, bundle font itu untuk donasi corona di Indonesia. Sambut baik sama mereka. Nah, ditaruh di pejuan tuh. Oh gitu. Iya. Wah, pertolongan Allah ya. Iya. Padahal mungkin sebelumnya nggak pernah dapat privilege kayak gitu. Iya. Kan untuk donasi. Alhamdulillah. Simple ya, banyak jalan menuju kebaikan ya, gitu ya. Jadi ya Allah, segala macam profesi tadi ada marketingnya segala ikut ya, gitu ya. Iya, yang jago CEO itu kan dia. SEO ya. Wah, dia yang bantu Sodok Sundul dan teman-temannya itu. Iya betul. saya kalau suruh jualan sendiri 200 font itu
Puyeng ya. Puyeng Pak, kemana? Tahun Pak dibantu marketing itu ya sama ya tetap aja ya Allah yang pasti ini kan. Pastinya, Masya Allah. Segala macam dan doa teman-teman yang lain kan nggak tahu lah. 570 juta ya. Ngeliat gak waktu implementasinya ikut turun sama teman-teman atau cuma dapat laporannya aja? Laporan aja sih. Laporan aja ya. Seneng tapi. Seneng banget. Iya. Saya sampai nangis tuh. Jadi Oh ya, teman saya ada yang bukan desainer. bukan di Di share iya. Terus. Nge-WA saya tuh. Saya kan share kan di Facebook, di status WA biasa kan. Ayo buru gitu kan. 3 hari lagi gitu. Itu maksudnya ke 60 orang yang berkecimpung itu? Apa buat umum? Buat umum. Oh, buat umum. Buat umum kita. Oke. Umum juga gitu kan. Dia tuh pengusaha nggak ada hubungannya sama desain. Ya udah gue beli dah font gitu. Nggak tahu buat apa. Nggak tahu buat apaan. Iya. Gitu ya? Iya itu kan cuma 200.000 ya. 200.000 gitu. Dia beli 5 juta apa gitu. Gitu ya? Cuman dia agak komplain nih, gue beli susah banget katanya prosesnya. Begitu. Karena dia nggak ngerti kan, card segala macam. Biasa, ya. ada SOP-nya ini belum belajar. Emang- Orang awam. Iya, emang beli di marketplace kayak yang hijau sama itu beda kan gitu. Ini lucu juga ya, orang nggak ada kepentingannya pun akhirnya jadi beli. Jadi beli dia. Beli font lagi. Kalau beli sepeda sih kita masih ngerti ya, Iya. dipakai orang, kasihin, jual lagi gitu ya. Ini font model. Buat apa coba? Bingung saya. Masya Allah. Ada cerita-cerita lucu lagi nggak terkait dengan waktu ya ini ya, ketika bergabung di jalan-jalan kebaikan gini, ada yang menarik, ada kadang-kadang kalau di kami tuh suka aneh-aneh ya, kayak kita bawa barang misalnya buat 300 orang, yang datang tuh 500. Waduh, tim program udah merem aja kan. Akhirnya bismillah bagiin aja. Dan cukup 500. Nah, itu pernah juga kejadian kayak gitu di kalau nggak salah di Myanmar. Di desa-desanya pengungsi Rohingya itu, kita pernah bikin pembagian paket pendidikan, tas, buku-buku. Ya itu kita list down 300 yang datang. Wah, 500 kali ini bener udah nggak muat gitu. Jadi dari data yang ada 3 desa yang datang lebih dari itu. Ya itu dia, tim kami cuma begitu senyum, ya Allah, semoga cukup. Semoga cukup. Tapi cukup itu ya Allah alamnya. Itu rahasia-rahasia gitu. Nah, selama 11 tahun ada yang berkesan kah? Wah, selain tadi sampai nangis ya tadi 570 itu terkumpul ya. Iya. Insya Allah. Gak nyangka. Nggak nyangka ya. Maksudnya saya ya kaget aja punya orang-orang hebat gitu di tim ini ya, di tim font ini bisa sampai segitu. Di tim yang tidak dedicated, tidak terstruktur, Iya, tidak terstruktur, tidak cuma terencana. dalam waktu 1 minggu gitu bisa. Dan dijualnya juga cuma 2 minggu kan. 2 minggu ya. Font itu kan bukan Di musim seperti ini ya. Iya. Terus font itu kan bukan kayak jual kaos. Jual kaos kan ada barangnya. Ya itu gitu. dia benar. Iya. Bukan jual apa sih barang. Separuh goib tuh jual font ya. Iya dia barang digital gitu. Barang digital. Kalau dia nggak ada hubungan sama branding ya buat apa. Dan yang dia tapi itu font yang asik ya. Mungkin dia bisa buat hadiah buat istrinya kali mau buka usaha apa gitu. Ya ada termsnya juga sih sebetulnya. Bisa lah dipakai buat logo mungkin bisa. Gitu. Masya Allah. Tadi kalau keluarga udah keluarga belum nih? Udah. Oh udah. Berapa anaknya? 2. 2 gitu. Alhamdulillah baru lahir kemarin tuh 3 minggu yang lalu. 3 minggu ya? Wah, masih kecil-kecil ya, Masya Allah. Punya cita-cita apa buat anaknya? Di dunia yang demikian heboh nih, yang salah jadi bener jadi salah. Ya jadi orang ahli di bidangnya tapi bertakwa lah, begitu aja sih. Gitu aja ya, apapun profesinya ya. Betul. Masya Allah. Kalau buat teman-teman desain nggak diarahin nanti. Nih, umur 2 tahun dikasih apa tuh? Yang buat gambar-gambar apa mereknya Wacom ya? Ya Wacom lah. Ya kalau sekarang mah iPad gitu ya. Udah diarahin ke situ apa enggak? Kadang-kadang dia mau sendiri sih nulis gitu. Mau sendiri. Iya, Ada letrah bapaknya tuh di situ ya. Coret-coret gitu. Tinggal diarahin aja. Walau alam kan kita juga nggak tahu ya masa depan seperti apa. Mungkin dia pengen jadi tentara kali. Gitu ya. Dia jadi tentara yang bertakwa lah gitu. Masya Allah. Tapi dengan ya istri sama anak-anak dengan kegiatan seperti tadi gitu, fundraising, terus sebagian donasi, sebagian penghasilan ya disedekahkan itu, seperti apa tanggapan mereka? Support Support banget. ya? Banget gitu Banget. ya. Kan kadang-kadang ada juga yang jangan banyak-banyak gitu kan, ada gitu. Enggak sih. Jadi dia udah kenal saya maksudnya. Oh, udah tahu ya. Iya, jadi ya ini yang kita asli ini yang ini gitu.
nih uang kita asli nih yang dikasihin gitu. Yang dikasihin ya. Iya, yang dikasihin disedekahin lah di jalan Allah ya. Masya Allah, itu karya sejati juga ya, Iya. insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti kalau kita masuk surga itu kalau ada signage di atas surga itu dari font, salah satu font yang berkumpul jadi 570 juta itu. Iyalah, semoga lah. Doain. Dan semoga studionya yang dengan niat demikian besar ya untuk mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan jadi implementasi yang bermanfaat juga bisa terjadi. Dan ya ini Talks ini sebenarnya talks that inspire actions. Jadi mudah-mudahan teman-teman desainer yang muda-muda yang ngerasa desainer ya harusnya bandel apa segala macam nonsense tuh kayak kudu begini begitu, enggak, justru jalan Allah ini banyak kemudahannya. Iya, banyak banget. Banyak kemudahan ya. Iya. Nggak mumet, hidup tenang gitu. Tenang, alhamdulillah jelas. Iya, mau kemana kita jelas. Mau kemana jelas. Uang disaurin kemana jelas. Soalnya banyak juga yang nggak tahu duit gue kemana ya. Itu ada yang begitu loh. Ada. Saya sempat ngalamin seperti itu. Oh, sempat ya. Iya. Sebelum nikah ya maksudnya. Oke, setelah nikah jelas. Setelah nikah jelas. Dan setelah menyenangi sedekah juga Jelas. Barakallah, Masya Allah. Kalau buat ACT ada yang mau disampaikan? Iya, tetap keren aja sih kayaknya. Gitu. Iya. Kalau ada program lagi kita siap bantu. Gitu ya. Iya, program donasi apa? Kayak misalkan sekarang ada yang Mas Sampah ini apa? Yang di Pangan? di Sulawesi ya? Oh, iya di Sulawesi, di Luwu ya kalau nggak salah. Banjir, bandang dan segala macam. Atau ada program lagi yang katanya tadi Pangan ya. pangan ya bisa. Gitu ya. Ya bisa kita bikin bundle lagi atau saya bikin font khusus namanya Indonesia Pangan itu bisa aja. Oh, gitu ya. Saya jual profitnya seluruh profitnya untuk Bantu pangan. pangan, insya Allah bisa. Masya Sangat Allah. bisa. Sangat didukung bahkan sama anak-anak. Siap. Anak font. Kita akan mengundang kalau nanti terkumpul ya. Ya, kita nggak tahu kemarin rezeki 570 juta. Siapa tahu Besok atau 5 miliar gitu Bisa, kan insya nggak Allah. tahu. Iya, Allah. Tapi yang pengen adalah saya nemenin Akang nanti turun untuk ke lapangan lihat langsung wajah-wajah orang yang menerima. Siap. Siap ya. Siap insya Allah. Ajak istri sama anak-anaknya juga insya Allah. Siap insya Allah. Iya. Tapi kan saya nggak kuat tuh kadang-kadang. Gak kuat gimana? Pengen nangis aja maksudnya. Gitu. Saya kelihatannya seperti ini kalau ketemu itu nggak ini. Gitu ya. Udah mendingan siapa kayak gitu. Istri sama anak-anaknya, tapi ya nggak apa-apa juga kali sekali-sekali ya. Pengen tapi ya. Tapi kemarin diam-diam jadi relawan katanya di tsunami Selat Sunda. Iya, sambil main sih tapi itu. Sambil main. Tapi bersama teman-teman relawan yang Iya, ACT relawan ACT ya. juga, betul. Masya Allah. Dikasih rumah sama warga gitu kan. Ya iyalah, nggak seberapa gitu penghasilan mereka tapi ya lebih ke amal sih kayaknya. Masya Allah. Terima kasih banyak ya, jazakallah khairan. Kami yang banyak berterima kasih sebetulnya sama bukan ACT aja ya, banyak kan yang Iya. lain juga kan. Maksudnya yang cepat tanggap gitu loh. Oh gitu. Ada bencana nggak sejam ada di situ. Ambulannya gitu kan, mobil ininya itu. Atas izin Allah. Iya, berkena banget di hati masyarakat situnya, di masyarakat Anyarnya gitu. Lihat langsung ya, bagaimana ya. Masya Allah. Mudah-mudahan semua yang disedekahkan itu benar-benar jadi aset kita di akhirat ya. Jadi pintu-pintu keberkahan juga buat mikro jihad dan Amin. mikro jihad Mikro yang yang lainnya lain, semoga- numbuh nih adik-adiknya dan Semoga ikut-ikut bisa lah bergabung di jalan ini ya. bergabung di jalan ini. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, sekali lagi terima kasih dan insya Allah kita ketemu lagi. Ya, mudah-mudahan di lapangan dan saya pengennya kalau emang harus nangis ya nangislah kita. Tapi nangis itu kan nangis bahagia ya, insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya akan nanya begitu, saya mau nangis itu. Roll camera, roll sound, and act on.